dalam posisi yang selalu salah. 2 tahun berlalu, Sun Kyul akhirnya kembali ke Seoul dalam keadaan yang jauh lebih baik. Bahkan penyakitnya kini sudah sembuh yang membuat dirinya tak gila lagi akan kebersihan. Di saat ia berada di jalan arah pulang, Sun Kyul melihat keberadaan Osol yang baru pulang dari kantornya. Ternyata kehidupan Osol juga berubah. Kini ia bekerja di sebuah perusahaan sport dan hidup sesuai dengan keinginan keluarganya. Sun Kyul menghentikan mobilnya dan menghampiri Osol. Ia menyesal atas semua yang telah terjadi. Sun Kyul juga memberikan stiker yang ia simpan dan meminta diberi satu kesempatan lagi untuk bisa memperbaiki hubungan dengan Osol. Kedatangan Sun Kyul rupanya membawa dampak bahagia bagi sang ibu. Ia kini juga merestui hubungannya dengan Osol untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. 말도 없이 떠나더니 올 때도 참 Sun Kyul juga sudah memaafkan sang kakek setelah mendengar berita jika Presdirca meminta maaf dan menyumbang sebagian asetnya. Sun Kyul tetaplah seorang pria yang teguh pada pendirian. Ia kembali memulai usahanya secara mandiri untuk bisa memikat hati Osol. Ia bahkan rela membersihkan jendela kantor Osol yang membuatnya terjatuh dari ketinggian. Osol yang melihat hal itu pun segera turun dan menghampiri Sun Kyul. Saat keduanya tengah makan bersama, lagi-lagi Sun Kyul melakukan pendekatan, namun ia kembali mendapatkan penolakan. 이래도 소용없어요. Ternyata Osol tak ingin melanjutkan hubungannya dengan Sun Kyul. Ia tak ingin menyakiti hati keluarga karena harus berhubungan dengan orang yang menyebabkan kematian sang ibu. Sun Kyul tak putus asa dan terus mengutarakan perasaannya pada Osol. Di lain sisi, Odol sedang berjuang dengan bakat taekwondonya. Ia terus berlatih hingga membuatnya berhasil dikirim ke tim nasional. Ayah Osol merasa bangga pada putranya. Namun kebahagiaan itu hilang ketika melihat Sun Kyul ada di sana. Sun Kyul terus berusaha untuk mendapatkan maaf dari keluarga Osol, meskipun sebenarnya kehadirannya tak diinginkan. Ia pun mabuk setelah ikut minum soju bersama Osol dan rekan kerjanya. Sun Kyul mengungkapkan bagaimana ia menderita selama 2 tahun belakangan karena tak bisa melupakan Osol. 그랬을 수 있는 동안 한 번도 잊어본 적이 없어요. Di saat Sun Kyul tertidur, Osol mulai mengungkapkan isi hatinya jika ia sangat merindukan Sun Kyul. Namun saat itu, Osol tak ingin menjadi egois dan menyakiti hati keluarganya. Sun Kyul mengajak keempat pegawainya untuk makan bersama. Ia mengajak mereka untuk bergabung dalam perusahaan yang akan ia rintis kembali. Kini, Sun Kyul dibantu keempat pegawai bisa membangun perusahaannya sedari nol. Usaha Sun Kyul perlahan dilihat oleh ayah Osol. Bahkan mereka minum bersama tanpa adanya rasa dendam. Kini ayah Osol melihat sisi tulus dalam diri Sun Kyul dan akhirnya merestui hubungan keduanya. Setelah mengunjungi rumah abu istrinya, ayah Osol meminta putrinya untuk pergi menemui Sun Kyul. Ia tahu jika anaknya masih menyimpan rasa pada pria itu. Ayah Osol memberikan restu agar putrinya tak menderita seperti 2 tahun belakangan. 우리가 가서 만나. 괜히 미안해하지 마요. Mendengar keputusan sang ayah, Osol langsung menghampiri Sun Kyul dan mengajaknya untuk memulai hidup baru. Hubungan keduanya pun kini semakin romantis karena rasa yang disimpan untuk satu sama lain yang tak akan pernah hilang.